Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini, hari Ahad 22 Oktober. Alhamdulillah Allah masih limpahkan kita karunia sehat wal afiat, karunia panjang umur. Mudah-mudahan segala kesempatan dan usia yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk terus istiqomah di hari-hari yang mendatang. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala kehilafan kita di masa yang telah silam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir tempat ini dalam kondisi yang sehat, dan kami dari Forsa Kabupaten sesuai arahan dari pemerintah bahwasanya mengingat sudah cukup lama tidak ada hujan dan kemarau khawatir berkepanjangan, maka kaum muslimin muslimat seluruhnya, syariat Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita tuntunan apa yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Maka dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kita mengenal dengan istilah istisqa, yaitu bagaimana kita merendahkan diri kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana butuhnya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang pantas menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kemarau baru berlalu sekitar 4-5 bulan, tapi luar biasanya jemaah Allah, bagaimana di tempat-tempat yang mungkin di tempat ini masih nikmat, masih ada tetesan air, tapi beberapa tempat sudah ada yang kehilangan air mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan warga kita jemaah di BTR khususnya diberikan kemudahan, keberkahan, tidak sampai keringan. Allah segala limpahkan hujan yang berkah dan rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam Quran surat Nuh sampaikan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun atas dosa-dosa kita semuanya. Dan untuk itulah kita hadir pada pagi hari ini memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambutan dari Bapak Ketua Forsa Kabupaten, Bapak Haji Ahmad Jazuli SST MM. Kepada Bapak Ketua Forsa kami sampai waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahim LC selaku yang kami muliakan kita pada sholat istisqa kali ini, yang kami muliakan Kiai Haji Habibus Somad yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial terkait dengan sholat istisqa secara fikihnya, dan juga beliau akan menjadi imam kita pada hari ini. Yang kami hormati seluruh ketua DKM, masjid dan musola yang tergabung dalam Forsa Kabupaten beserta dengan seluruh pengurusnya, para asatidah, tokoh sesepuh dan masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, serta adik-adik remaja yang berbahagia. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan begitu melimpah kepada kita sekalian, sehingga hari ini Allah karuniakan begitu banyak nikmat dan rahmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat serta rahmat yang Allah limpahkan kepada kita ini tidak menjadikan kita kufur nikmat, dan mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, sidang salat sunnah istisqa yang dimuliakan Allah, hari ini 22 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan kegiatan apel Hari Santri Nasional ini dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah negara Republik Indonesia yang dipusatkan di Jawa Timur. Dan tema dari Hari Santri tahun ini adalah Jihad Santri, Jayakan Negeri. Tema ini tentu mengenang kembali telah lahirnya resolusi jihad di bumi Nusantara ini. Bagaimana para alim ulama, khususnya warga Nahdlatul Ulama, yang dengan pimpinan kiainya mengeluarkan resolusi jihad untuk mengusir para penjajah dari bumi Nusantara yang kita cintai. Sehingga kita kaum muslimin sangat mencintai negeri ini, karena negeri ini dimerdekakan oleh perjuangan bangsa kita semuanya. Maka dari itu, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena kebebasan itu merenggut hak umat manusia dari kebebasan, dan penjajahan itu selalu menimbulkan kesengsaraan bagi warga dan masyarakatnya. Untuk itu hari ini di dalam kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kemarau ini segera berakhir. Kami juga mengingatkan kepada jamaah sekalian, ada saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan kenapa mereka juga mengorbankan segala yang dimiliki, baik harta dan jiwanya? Salah satunya adalah untuk membela kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Maka dari itu, kita sebagai sebuah bangsa yang diberikan amanat untuk menolak segala bentuk penjajahan apapun, dan Palestina adalah satu negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, maka selayaknya kita sebagai saudara sesama muslim, saudara sesama bangsa, untuk bisa bersama-sama berkontribusi membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu kami juga membuka donasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan kaum muslimin untuk membantu jihad mereka di bumi Palestina. Dan insya Allah akan kami salurkan melalui Komite Nasional Rakyat Palestina, yang insya Allah ini adalah lembaga resmi pemerintah
dan sangat dipertanggungjawabkan sampai kepada yang berhak, insya Allah. Untuk itu kami atas nama Forsa Kabupaten mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada DKM-DKM yang sudah melakukan penggalangan dana solidaritas dan kaum muslimin yang secara sukarela juga menitipkan sumbangsihnya untuk perjuangan rakyat Palestina kepada Forsa Kabupaten. Dan insya Allah mudah-mudahan sunnah Rasulullah untuk melaksanakan sholat istisqa ini juga menjadi salah satu pintu keberkahan agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujannya. Karena di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi ini sudah mengalami krisis air bersih, dan mungkin sebagian dari kita juga ada yang mulai airnya sudah berkurang. Untuk itu marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan kesalahan kita. Marilah kita terus tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan ini juga bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang bertemakan Jihad Santri Jayakan Negeri, menjadikan negeri Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, makmur, serta rakyatnya dalam keberkahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Jazuli atas sambutannya sebagai Ketua Forsa. Selanjutnya mari sama-sama kita simak sebelum kita mulai sholat tata cara teknis pelaksanaan sholat istisqa yang insya Allah akan dibawakan Ustadz kita, Bapak Ustadz Habibi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah, syahadatan tunjina minasyarri wa dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin, jamaah salat istisqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati akhirul kalam Ustadz Jazuli selaku Ketua Forsa Kabupaten, Ibu hadirat, Bapak hadirin. Salat sunnah istisqa adalah salah satu salat yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dikala itu ada sahabat dari kampung yang jauh dari tempat Rasul tinggal. Sahabat itu datang, Rasul, tempat kami sudah kekeringan, tempat kami sudah tidak ada air bersih, tolong doakan kami Rasul. Maka Rasul menjawab, kebiasaan kalian ketika dikasih hujan kalian mengeluh, ketika dikasih panas kalian mengeluh. Ini kata Rasul. Tapi karena bijaksana Rasul, baik, nanti saya akan datang pada waktunya. Keesokan harinya Rasul datang ke kampung tersebut, dan terus beliau mohon kepada Allah dengan mengajak para jemaah setempat untuk istisqa, salat sunnah, mohon minta hujan. Maka dilaksanakan salat istisqa, salat sunnah sama dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Hanya yang membedakan adalah kalau di Idul Fitri kita takbir 7 kali, di
di sela-sela takbir diselangi dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk istisqa, pada rakaat pertama imam 7 kali takbir diikuti makmum. Sela-sela takbir kalimatnya istighfar yang dibaca, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Intinya istisqa diawali dengan banyak istighfar. Syarat yang pertama istisqa. Syarat yang kedua, datangnya ke lapangan, datangnya ke masjid dengan pakaian yang biasa, bukan pakaian yang baru, bukan pakaian yang mewah. Dengan pakaian yang biasa tapi bersih. Ini syarat dalam fikih. Syarat yang ketiganya, sudah tak nampak pohon-pohon yang hijau. Jadi kita sekarang ini syaratnya belum lengkap, tapi tidak menghalang doa kita untuk melaksanakan syariat Islam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekitar kita masih hijau, betul. Dan di rumah kita masih banyak air, betul. Tapi di tempat lain, Bojongmangu, Cibarusah, Babelan, 4 desa sudah banyak yang dikirim air bersih dari tiap-tiap kecamatan yang lainnya. Mereka sudah banyak menderita. Artinya doa kita pada saat ini adalah bukan hanya untuk kita, tapi terutama untuk saudara-saudara kita yang sekarang betul-betul sudah kekeringan. Dan kita berdoa ini menandakan syukur kepada Allah bahwa kita masih ada air di rumah kita walaupun sudah berkurang. Oleh karenanya syarat yang berikutnya adalah banyaklah minta ampun kepada Allah ketika kalian akan melaksanakan salat istisqa. Karena janji Allah ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam berdoa, Allah merintahkan istaghfiru rabbakum, mohon ampun kalian semua kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena dia zat Allah yang maha pengampun dari segala dosa. Dengan banyak istighfar maka Allah berjanji rusila ma'a alaikum bidara, Allah akan turunkan rahmat, hujan yang deras, yang berkah, bukan hujan yang berpetaka. Alaikum bidara, pada kalian dengan deras rahmat itu. Rahmat di sini bisa hujan, bisa rezeki yang lainnya. Yang Allah turunkan mungkin bukan hujan, tapi rahmat yang lainnya kepada kita akan turun pada saat ini. Dan mungkin bukan turun dari langit hujan itu, tapi justru Allah akan mengeluarkan sumber air yang dari bawah tanah ini ke tempat-tempat kita, sehingga kita tidak akan keringan. Ini husnuzon kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah dalam berdoa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Setiap takbir selain dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, minta ampun kepada Allah. Apa penyebabnya musibah kemarau? Hadis mengatakan musibah datangnya kemarau ini penyebabnya sudah kebanyakan orang menolak kepada zakat, sudah banyak yang tidak berinfak. Ini kata Rasul, kalian maka dikasih kemarau kampung kalian karena kampung kalian sudah banyak yang menolak kepada zakat. Tapi insya Allah di sini warga kita masih senang zakat. Alhamdulillah masih hijau pohonan, ayam-ayam masih berkeliaran, semuanya karena belum merasakan kemarau yang sebenarnya. Namun manusia kebiasaannya sedikit diuji, lantas dia langsung mengeluh. Dan keluhannya juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala, silahkan berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, istajib maka akan aku jawab. Kapan dijawabnya? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Jelas kita melaksanakan syariat Islam yang betul-betul dibimbing, dituntun oleh Rasulullah SAW. Lantas khutbahnya sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya bedanya, kalau Idul Fitri, Idul Adha, khatib bertakbir 9 kali. Pada khutbah kedua, kalau ada khutbah kedua, karena dalam salat
istisqa bisa 1 kali khutbah atau bisa 2 kali khutbah. Yang jelas pada khutbah pertama, kalau di Idul Fitri takbir 9 kali, kalau di istisqa istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 9 kali baru khutbah. Pada pertigaan, sepertiga doa yang dibacakan, sepertiga khutbah, ketika doa si khatib berdoa, maka khatib disunnahkan membalikkan badannya seperti jamaah, tidak seperti sholat Jumat atau Idul Fitri masih berjamaah, tapi khatib membalikkan badannya berdoa mohon ampun Allah sambil mengangkat tangan yang tinggi. Rasul berdoa angkat tangan yang tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Mengangkat tangan yang tinggi mohon kepada Allah. Dan juga wa yuhabidu idar, kalau yang pakai sorbannya dipindahkan, misalnya sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan waktu doa sepertiga daripada doa, atau waktu begini diputar sorbannya, atau yang pakai irama-iramanya diputar sorbannya. Ini petunjuk daripada fikih, diputar sorbannya untuk laki-laki yang mengalungkan sorbannya. Ini sunnah dalam melaksanakan salat istisqa. Insya Allah doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mendengar. Adapun dijabahnya pasti Allah ijabah, diterima pasti Allah terima, namun kapan waktunya wallahu a'lam bishawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya iradah, berkehendak. Sekarang Gusti Allah, bukan sekarangnya kita. Doa itu dijabahnya karena barengnya pengharapan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum bertemu harapan kita dengan kehendak Allah, maka belum ada doa dijabah. Jadi Allah bukan terpaksa kali doa. Gusti Allah tidak paksa kunci mata getih. Allah tidak terpaksa oleh air mata darah orang minta, tapi Allah ngasihnya dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidnya. Jangan sampai kita habis istisqa malah kufur kepada Allah. Mana hujan belum datang istisqa, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Allah ngasih bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Ta'ala. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrah, la haula wala quwwata illa billah azim. Cukup sekian, bisa dipahami. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, istighfar ya sebelum surat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Saya serahkan ke Bilal. Saya Bilalnya ada Bilal ya, saya sendiri. Nanti ketika khutbah, ketika akan naik khutbah tanpa iqamat sama dengan Idul Fitri, jadi iqamatnya istighfar juga ketika Bilal khatib mau naik, istighfar dulu. Nanti insyaallah saya pandu semuanya. As-salatu istighfar rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وهؤلاء هم المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض وما بينهما ثم على العرش استوى، وهو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Hadirin jamaah salat istisqa yang berbahagia, mari kita memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum untuk beriktiraf, mengakui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum ini untuk kembali memperbanyak dan memperbanyak istighfar kita, dengan sekurang-kurangnya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Dan sekaligus itu juga merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempergilirkan keberadaan air di permukaan bumi, dari satu permukaan bumi ke permukaan bumi lainnya, masih banyak hal yang bisa kita syukuri daripada yang kita ratapi. Dan terutama karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang air masih bisa mengalir, walaupun belum bisa sampai tempat yang jauh, ke saudara-saudara kita di Kabupaten Bekasi yang sudah mulai kekeringan. Dengan bersyukur melalui memperbanyak istighfar, insya Allah akan membawa manfaat
sekurang-kurangnya untuk diri kita, dan kemudian juga akan memberi manfaat untuk lingkungan di sekitar kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam semua kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terdapat suri tauladan yang baik. Beliau yang sudah diampunkan seluruh dosa masa lalunya dan yang akan datang. Beliau yang telah dijamin masuk surga dan diberikan kesempatan memberi syafaat kepada umatnya. Beliau senantiasa memperbanyak istighfar, sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wallahi, atau dalam kalimat yang lain, fawalladhi nafsu Muhammadun biyadihi, inni la astaghfirullaha fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku benar-benar meminta ampun dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sekurang-kurangnya beliau dalam sehari beristighfar dalam bilangan 100 kali. Maka beliau setiap harinya beristighfar antara 70 hingga 100 kali, dan dengan jumlah yang Allah paling mengetahui jumlahnya. Keteladanan apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kita selaku umatnya yang sama sekali tidak maksum, yang sama sekali tidak mungkin terhindar dari perbuatan dosa, termasuk juga yang mengucapkan ini, maka kita harus lebih banyak, harus lebih sering untuk membaca istighfar. Bukan untuk siapa-siapa, pasti akan berkembali kebaikannya hanya kepada para pembacanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin jamaah salat istisqa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum pelaksanaan salat istisqa ini menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Kita berikan pengalaman spiritual kepada anak-anak kita. Oh begini, oh ini namanya salat istisqa. Salat ini tidak seperti salat Id yang bisa berulang setahun 2 kali, dan kita tidak ingin secara manusiawi salat istisqa sering-sering dilakukan, karena itu berarti semakin sering kita mengalami kekeringan, semakin sering pergiliran air di tempat kita dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan sunatullah. Kita jadikan momentum ini juga sebagai iktiraf dan upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan hakikatnya adalah al-imtisalu bil awamir, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang bisa kita hitung dengan tangan kita, yang bersifat mahdhah, jangan sampai terlewat. Bahkan apabila kita bersurplus energi ketaatan, kita bisa menambahkannya dengan ibadah-ibadah yang khairu mahdhah. Hakikatnya ketakwaan juga adalah meninggalkan al-ijtinabu 'anil nawahi, menjauhkan larangan,
Jangan dekat-dekat dengan larangan Allah, karena setan selalu membisikkan di telinga batiniah kita untuk mencobai, merasa tidak apa-apa, mungkin hanya saya yang melakukannya. Untuk setiap pelanggaran yang berpotensi kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan jadikan jalan keluar atas problematikanya. Wa yaj'al min amrihi yusra, di ayat lainnya, dan dijadikan urusannya menjadi mudah. Urusan yang nampaknya sulit bagi kita hanya butuh antara huruf fa dan kaf, maka akan selesai berdasarkan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertepatan dengan ikhtiar optimum yang kita lakukan. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, benar-benar kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kita membutuhkan air dalam kehidupan kita, dan karena memang Allah jadikan kehidupan itu asal muasalnya dari air. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu itu memiliki kehidupan. Hadirin jemaah yang berbahagia, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidaklah ada musibah yang menimpa orang-orang beriman melainkan patut diduga, patut bermuhasabah, disebabkan atas perbuatan dosa. Mungkin bukan dosa personal, mungkin bukan dosa yang dilakukan secara individual, tapi berpotensi setiap individu berkontribusi atas terjadinya setiap dosa. Dan tidak ada dampak dari sebuah dosa kecuali nestapa, dimulai di dunia tentunya, dan akan berlanjut hingga waktu yang tak terbatas di akhirat nantinya. Imam Muslim menyampaikan sebuah hadis sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, idza annaba rajulun ay mu'minun, kalau seorang mukmin, seorang laki-laki beriman itu melakukan dosa, kanat nuqtatan sauda, maka akan ada bintik hitam fi qalbihi, di hatinya, dan hanya amal soleh saja yang bisa menghapus noda hitam itu. Dan di antara amal soleh yang ringan untuk dilakukan oleh lisan, di antaranya adalah mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mungkin ada dosa yang dilakukan secara kolegial, kolektif, misalnya saja dosa berupa gangguan yang terjadi secara ekologi di lingkungan kehidupan di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu patut kita pahami sebagai bagian tidak mengimplementasikan keimanan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al
Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu bercabang-cabang, antara 60 sekian hingga 60 sekian cabang. Fa afdaluha, yang paling utama dari iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, berupaya tidak terjadinya sesuatu yang berpotensi menyakitkan orang di jalan. Apa yang menyakitkan, berpotensi menyakitkan orang? Bisa jadi di lingkungan kita adalah sampah. Lihat, kita bisa berjalan sedikit ke arah Bantar Gebang, sedikit sampah yang kita kumpulkan, kemudian dikumpulkan di sana, mempengaruhi ekologi di Kabupaten Bekasi. Air tanah menjadi tidak bisa lagi diminum apa adanya. Kita harus membeli minuman dari perusahaan penyedia air minum. Air yang kita keluarkan dari bumi tidak bisa lagi kita manfaatkan begitu saja. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Maka mari kita bijak mengelola sampah dari produksi di rumah tangga kita. Kita niatkan itu sebagai tawassulan, sebagai implementasi iman paling rendah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita sekali lagi beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa bagian dosa ekologi yang mungkin bersumber dari setiap kita? Oleh karena itu mari kita pada akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengalaman spiritual pelaksanaan salat istisqa ini tidak hanya menjadi pengalaman spiritual, tapi juga menjadi sarana agar kita segera berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu idza radit, Rabbana lakal hamdu ba'da ridha, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihu lima ughliq, al-khatimu liman sabaqa, nasirul haqqi bil haqq, al-hadi ila siratil mustaqim, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, salatan tusqi alaina al-ma'a minas sama'i midrara ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا أنت على قضائها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبابا لمن اهتدى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا اللهم أسقنا وأسق المسلمين في إندونيسيا يا أرحم الراحمين اللهم أرسل السماء إلينا مدرارا اللهم أرسل السماء إلينا مدرارا اللهم أرسل السماء إلينا مدرارا اللهم أسقنا اللهم أرسلنا إلى السماء مدرارا اللهم أرسل السماء إلينا مدرارا يا أرحم الراحمين وأمطر لنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين من اليهود المغصوبين اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم ومزق صفوف أعداء المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستعفو منكم واستغفروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, videonya kami Muslim Indonesia tetap mendukung perjuangan kaum Palestina sampai merdeka. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Palestina! Merdeka Palestina. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar!